penting sekali. Pak Dada ini adalah seorang konsultan. Beliau seorang yang sama sekali tidak ada dapat apa-apa di sini, dan semua pengurusnya, semua panitia sini nggak ada dapat uang. Saya sendiri nggak ada. Tujuannya itu dia mau cari akhirat di sini. Kita juga sama-sama. Jadi tujuannya kita pengen Al-Busra ini menjadi jembatan kita untuk mendapat ridho Allah semuanya. Kita pengen. Saya selalu katakan kepada beliau, harapan saya ini Al-Busra ini awalnya itu anak remaja gitu. Tapi sampai sekarang itu masih 20-30% remajanya. Kebanyakan itu bukan remaja, tapi remaja. Di atasnya remaja juga nanti. Jadi artinya ayo sama-sama. Kalau seumpama kita meninggal, jadi begini loh logikanya. Remaja ini kan apa kata orang tuanya? Kita yang bisa memaksa mereka untuk hadir di majelis semacam ini. Pertama kali harus paksa memang gitu. Yang bisa memaksa mereka ya orang tua. Sekarang kalau orang tua meninggal, ya siapa yang bisa memaksa mereka? Sementara kedepannya ini mereka lah yang akan hidup. Rijal Mustaqbal ini nggak ada lagi sudah yang bisa memaksa mereka, sehingga mereka akan hidup dalam keadaan tanpa terikat dengan pengajian. Dari mana mereka akan mendapatkan kehidupan yang diliputi atau dinaungi dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW? Padahal ini alternatif terakhir. Mondok enggak, madrasah diniyah enggak, mengaji, guru ngaji enggak, ya tinggal majelis taklim ini. Oleh karena ayo, ini jadikan, ini bukan milik Dalwa, bukan milik Baharud, tidak, ini milik bersama-sama. Majelis Al-Busra ini milik bersama-sama, itu kita semuanya. Saya ini cuma pelayan saja, Habib Alwi pelayan saja di sini, dan semua panitia pelayan. Ayo sama-sama kita besarkan bersama-sama, kita ngambil bersama-sama. Semoga majelis Busra ini menjadi sebab kita ini masuk surga sama-sama gitu. Amin. Nah, jadi dengan kita mengajak yang lainnya supaya selamat sama-sama itu maksud tujuan kita. Jadi pertanyaan pertama. Ya, jadi setan itu jenis ya. Iblis itu satu orang, satu makhluk. Iblis itu adalah yang dikeluarkan dari surga. Dari surga itu iblis yang menentang kepada Allah, yang sombong untuk sujud kepada Nabi Adam itu iblis. Setan itu jenis dari iblis dan kawan-kawannya, itu namanya setan, termasuk iblis, itu jenis. Sedangkan genderuwo adanya cuma di Indonesia. Di Saudi nggak ada genderuwo, di luar negeri nggak ada, cuma di Indonesia adanya gitu. Nah, sedangkan jin itu makhluk lain lagi. Jadi dulunya jin sama setan itu satu, karena sama-sama diciptakan oleh dari api. Tapi kemudian jin sama seperti manusia, artinya ada yang beriman, ada yang kemudian kafir. Nah, tapi kalau setan nggak ada yang mukmin, semuanya kafir semuanya. Sudah pastikan Allah Taala seperti itu ya. Kemudian Allah ciptakan anak keturunan iblis itu dari mulai iblisnya sampai hari kiamat nanti, semuanya itu sudah Allah ciptakan sebagai yang menjerumuskan, yang musuh dan memusuhi. Nggak ada yang masuk Islam, nggak ada sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Beda kalau jin sama seperti manusia, tergantung pada imannya. Ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Tapi kalau setan nggak mungkin. Setan memang Allah ciptakan untuk menggoda, untuk menjerumuskan. Ya, jadi jin koren itu atau setan korennya dan jin korennya, setan korennya. Nah, sudah Allah ciptakan dari mulai lahir, setiap manusia Allah ciptakan dengan korinnya dan malaikatnya. Jadi selalu bisikan itu ada dua. Setiap kita itu melakukan suatu kebaikan, ada yang membisiki terus kan, ada yang bisiki jangan. Nah, terus seperti itu. Dua bisikan itu selalu ada. Satu bisikan dari setan, satu bisikan dari malaikat. Itu karena rahmatnya Allah. Satunya ujian, satunya rahmatnya Allah. Allah berikan sebagai sebagai pertimbangan. Nah, tapi yang menentukan ilmu kita. Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita bisa lewat daripada ujian itu? Oleh karenanya pertimbangkan ya bagi orang tua, anak kita itu yang paling diperlukan oleh mereka bukan pekerjaan, bukan harta benda, tapi ilmunya Nabi kita Muhammad supaya mereka hidup bahagia. Karena selama mereka itu tidak terentaskan daripada dosa, nggak bakal mereka bahagia. Yang bikin mereka itu dalam keadaan galau, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan tidak ada henti-hentinya mereka itu dengan permasalahan-permasalahan yang
selalu membuat mereka resah, itu adalah dosa. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi selalu yang bikin resah. Tapi kalau bikin kita tertimpa musibah tapi kita pasrah pada Allah, bahkan menikmatinya, itu bukan dosa. Tapi yang bikin resah kita itu dosa. Jadi kalau mau anak kita itu bahagia, kita sendiri bahagia, jauhi dosa. Gak mungkin kita jauh dosa kecuali dari ilmu. Nah, jadi modal utama kita ilmu. Nah, oleh karena itu maka majelis ini adalah alternatif terakhir. Setelah orang itu sulit untuk mondok, madrasah diniyah maupun mengaji di TPQ setelah remaja, maka majelis taklim ini adalah sebuah alternatif. Ayo sama-sama 2 minggu sekali kita ajak mereka semuanya untuk hadir majelis-majelis, bukan cuma di Al-Busyra, tapi silahkan majelis yang lainnya juga. Semuanya majelis sama, beda pengasuhannya, tapi semuanya majelisnya Rasulullah SAW. Iya, jadi kalau seumpama pawang menghadirkan roh itu saya belum ngerti ya, karena saya belum paham dan saya belum mengalaminya juga. Saya tidak pernah membaca kitab apakah bisa roh daripada yang meninggal itu dihadirkan. Saya nggak paham itu. Nah, jadi tanyakan kepada yang lebih mengerti apakah bisa. Saya belum pernah membaca kitab bisa nggak mendatangkan roh semacam itu. Nah, jadi dan apa hukumnya saya tidak pernah membacanya. Ya, jadi istrinya meninggal, kemudian setelah dia menikah lagi selalu datang. Nah, ini penting ya dijelaskan. Ini bisa jadi karena trauma ya, trauma karena takut sama istri gitu ya. Bisa jadi gitu. Sampai ke bawah gitu, sampai ke bawah. Nah, jadi kalau sudah istri itu meninggal, suaminya masih hidup, itu suatu keberuntungan. Ada 3 meninggal, 3 kematian yang sangat memberuntungkan bagi seseorang. 1, anak meninggal, orang tuanya masih ada. Mau dia kawin atau tidak, orang tuanya masih ada, kedua orang tuanya masih ada. Cukup orang tua yang mengatakan, aku ridho pada kamu, sudah. Itu pasti dia itu surga yang mana saja dapatnya. Mau dia sudah kawin, dia tidak kawin, pokoknya orang tuanya masih ada, lengkap, itu untung. Itu yang pertama. Yang kedua, istri meninggal, suaminya masih ada. Suatu keberuntungan. Masalahnya yang seperti itu kejadiannya cuma 5% daripada 100%. Ibu, jadi 5% daripada 100%. Kebanyakan 95% laki meninggal duluan baru istri. Jadi istri meninggal sebelum suami itu cuma 5%. Itu data yang ada. Nah, oleh karenanya kalau seumpama ada seorang perempuan meninggal dulu sebelum suami, itu beruntung. Cukup suami mengatakan, aku ridho dan aku maafkan semua kesalahanku. Itu langsung surga yang 8 itu dibuka oleh Allah Ta'ala. Terserah masuk mana saja, tanpa dilihat amalnya dan sebagainya. Cukup ridho aja. Karena Rasulullah mengatakan, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata ayyataha sya'an. Perempuan mana saja yang meninggal dunia sementara suaminya masih hidup, lalu dia mengatakan aku ridho dan aku maafkan semua salahmu, maka pintu surga yang mana saja dibuka, terserah dia masuk surga yang mana. Nah, masalahnya kita nggak bisa menentukan kita meninggal dulu atau suami dulu. Bahkan ketika seringkali saya itu menyampaikan semacam ini, begitu saya mengatakan kita nggak tahu kan suami meninggal dulu, itu sudah banyak istri yang mengatakan amin. Nah, itu. Ya semoga kita itu meninggal semuanya dalam keadaan tanpa hisab, insya Allah syahid semuanya, yang laki maupun yang perempuan. Tapi yang pasti kalau seperti kasus tadi itu, si istri itu sudah enak, sudah nggak usah dipikirin lagi, sudah yang pikirkan kita masih hidup ini gimana perasaan si perempuan, si istrinya yang sekarang menjadi istrinya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairukum lahli, yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarganya, termasuk keluarganya istrinya. Nah, sekarang kalau seumpama dia itu kepikiran kepada yang dulu, yang almarhumah, kan kesian dia. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang tidak terlaksana untuk istrinya ini. Nah, oleh karena itu akan bisa mencegah kebaikan akan tersalurkan kepada istrinya yang baru ini. Nah, oleh karena itu jadi terus harus berjuang dia untuk supaya menghilangkan semacam itu. Itu sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi itu adalah bisikan setan masuk ke dalam suami itu. Jadi harus dihilangkan yang semacam itu. Kita minta pada Allah Ta'ala semoga kita semuanya dimenangkan oleh Allah Ta'ala daripada bisikan setan. Amin. Oh iya, itu penting sekali ya. Boneka itu bukan termasuk patung ya. Itu termasuk dikecualikan asalkan untuk anak perempuan, bukan anak laki-laki. Anak perempuan. Jadi kalau boneka itu anak perempuan, itu diperbolehkan. Karena memang di dalam agama Islam itu diajarkan anak perempuan itu dari sejak kecil itu merawat dan sebagainya. Tapi kalau anak laki nggak boleh.
Kalau anak laki punya boneka, takutnya jadi LGBT hanya gitu. Nah, jadi makanya nggak diperbolehkan. Anak laki nggak boleh punya boneka, ya, punya apa boneka itu nggak boleh. Tapi kalau anak perempuan diperbolehkan. Jadi kalau seumpama kita lihat, kalau itu boneka untuk anak laki-laki nggak diperbolehkan. Mobil-mobilan silahkan, tapi kalau anak laki nggak boleh. Tapi kalau anak perempuan diperbolehkan. Itu dikecualikan. Karena memang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk supaya dari kecil, supaya dia itu biasa untuk merawat dan sebagainya. Tapi untuk anak perempuan tidak apa-apa, anak laki tidak diperbolehkan. Nah, jadi silakan diperiksa kalau seumpama itu ada patung-patungan tapi berupa boneka, untuk anak laki dihilangkan atau dipotong setengah. Tapi kalau soal anak perempuan tidak apa-apa, dipelihara atau dibiarkan saja di rumah.